Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang tren masa depan teknologi kesehatan digital. Adapun anggota kami yaitu saya Ardila Nurutama Putri dengan NIM 054, Saya Alifasya Batika Sariasen dengan NIM 032. Saya Anissa Latifatu Solihah dengan NIM 043. Saya Sabila Sana, NIM 062. Dan saya Dena Prena Darmarian, NIM 068. Yang pertama yaitu latar belakang. Platform integrasi data nasional Satu Sehat transformasi digital telah menjadi kebutuhan utama dalam sektor kesehatan seiring meningkatnya tuntunan terhadap pelayanan yang cepat, akurat, dan merata. Layanan kesehatan primer seperti puskesmas menghadapi berbagai tantangan antara lain yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia, tingginya beban pelayanan, ketiga serta hambatan geografis terutama di wilayah terpencil. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mendorong percepatan digitalisasi layanan kesehatan melalui kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis. Yang pertama tentang rekam medis elektronik, yang kedua serta pembangunan platform integrasi data kesehatan nasional Satu Sehat. Yang selanjutnya yaitu inovasi teknologi terkini. Yang pertama ada telemedicine. Telemedicine memungkinkan pasien untuk konsultasi jarak jauh, meningkatkan akses layanan kesehatan di daerah terpencil. Yang kedua yaitu mHealth. mHealth menyediakan aplikasi kesehatan untuk monitoring kesehatan, mendukung pasien dalam pengelolaan kondisi mereka sehari-hari. Yang terakhir yaitu AI. AI membantu analisis data kesehatan untuk diagnosis lebih cepat, meningkatkan efisiensi laporan dan pengambilan laporan klinis. CDTB model AI berbasis smartphone untuk deteksi tuberkulosis dari hasil X-ray digunakan di puskesmas sebagai alat bantu diagnosis awal. Yang selanjutnya yaitu inovasi teknologi terkini. IoT dan sensor. Sensor kualitas udara di Palangkaraya mengaktifkan alert via SMS ketika ambang ISPA terlampaui. Rekam medis elektronik RME menstandarkan pencatatan klinis dan memfasilitasi interoperabilitas antar fasilitas. Contoh, Puskesmas Bantul terhubung dengan RS Panembahan Senopati melalui Satu Sehat. Selanjutnya yaitu peluang strategis. Yang pertama, akses leapfrogging, teknologi yang memungkinkan layanan primer menjangkau wilayah terpencil tanpa menunggu rumah sakit besar. Yang kedua, efisiensi fiskal, otomatisasi dan pencegahan dini mengurangi klaim JKN jangka panjang. Selanjutnya, inovasi ekosistem, kolaborasi startup, telco, dan Kemenkes memunculkan model layanan baru, subscription, chronic care, dan home lab, dan lain-lain. Selanjutnya, peran teknologi dalam kesehatan primer. Yang pertama, meningkatkan akses layanan. Teknologi digital memungkinkan akses lebih mudah ke layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil melalui telemedicine dan aplikasi kesehatan. Yang kedua, peningkatan kualitas edukasi. Platform digital memungkinkan penyebaran informasi kesehatan yang kuat dan edukasi pasien secara efektif mendukung keputusan kesehatan yang lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi proses, menggunakan sistem RME dan IoT, membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data pasien di puskesmas.
Yang selanjutnya yaitu peran teknologi dalam kesehatan primer. Yang pertama yaitu akses telemedicine mengurangi hambatan geografis dan ekonomi. Di daerah pedesaan dapat menghemat hingga Rp150.000 per pasien per kunjungan. Efisiensi. Yang kedua yaitu efisiensi. Sistem antrean digital dan integrasi data mempercepat pelayanan. Di Puskesmas Bogor, waktu tunggu pasien turun dari 90 menit menjadi 35 menit setelah implementasi RME. Yang ketiga yaitu kualitas, pemantauan ARV via reminder SMS mengingatkan kepatuhan pasien hingga 95%. Yang terakhir yaitu edukasi. WhatsApp Blast untuk imunisasi meningkat cakupan vaksinasi DPT 3 hingga 12% di Aceh. Yang selanjutnya yaitu tantangan implementasi teknologi kesehatan. Yang pertama yaitu infrastruktur yang kurang memadai. Keterbatasan infrastruktur menghambat pengembangan layanan kesehatan digital yang efisien di puskesmas. Yang kedua yaitu kekurangan sumber daya manusia. Keterampilan SDM yang rendah menghambat adopsi teknologi baru dalam pelayanan kesehatan primer. Yang terakhir yaitu interoperabilitas sistem. Berbagai sistem yang tidak terintegrasi menyulitkan pertukaran data antar layanan kesehatan. Kemudian tantangan implementasi teknologi kesehatan, infrastruktur yang kurang memadai. Yang pertama, infrastruktur 9% puskesmas tidak memiliki koneksi internet stabil, solusi FSAT dan sistem sinkronisasi data offline. Yang kedua, SDM hanya 43% tenaga admin paham menggunakan RME, program digital, talent scholarship oleh Kemenkes hadir sebagai solusi. Yang ketiga, interoperabilitas. Satu Sehat menggunakan standar HL7 FHIR untuk menyatukan berbagai sistem pencatatan medis yang sebelumnya siloed. Dan terakhir, keamanan dan etika. Transform Health mengembangkan prinsip tata kelola data kesehatan global. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.